Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa kembali pada sarapan pagi hari ini. Pagi ini adalah satu sarapan yang luar biasa, edisi khusus, di mana di belakang saya ini adalah Gunung Bromo. Ini adalah satu gunung yang cukup terkenal, sangat terkenal, yang membawa sesuatu kebanggaan pariwisata bagi bangsa Indonesia. Saudara, pagi ini saya ingin berbicara tentang khawatir, saudara. Tentu di dalam kehidupan kita tidak akan pernah lepas dari rasa khawatir. Kita tentu pernah mengalami tentang khawatir. Entah itu tentang khawatir tentang masa depan kita, khawatir tentang keadaan anak-anak kita, khawatir mungkin yang pelajar tentang pelajarannya waktu ujian bisa atau tidak, atau mendapat nilai bagus atau nilai yang kurang bagus. Ada banyak hal kekhawatiran yang menghinggapi kehidupan kita. Nah, kekhawatiran inilah yang kadang-kadang membuat kita ini takut menghadapi situasi keadaan hidup kita, saudara. Tadi ketika berangkat, saudara, dari bawah itu kita naik jeep yang sudah disiapkan oleh teman-teman, saudara. Kita melihat bahwa jeep ini dengan tikungan-tikungan yang demikian tajam, tapi jeep ini menikung dengan tidak mengurangi kecepatan, saudara. Sehingga teman-teman saya yang satu kendaraan, dia sampai berteriak, "Wey, wih," gitu, saudara, dengan perasaan yang takut, perasaan khawatir, saudara. Tetapi karena kita percaya bahwa supirnya ini adalah satu supir yang cukup mumpuni, sudah pengalaman setiap waktu, setiap saat, berkali naik turun dari bawah ke atas, sehingga kami sedikit terhibur bahwa tidak akan terjadi sesuatu. Kenapa? Karena kita percaya sama supirnya, saudara. Sehingga sampai di tempat ini dengan selamat, saudara. Nah, di Alkitab pun ada hal yang mengatakan tentang khawatir ini, saudara. Kita baca di dalam Matius 6, 25 sampai dengan ayat yang ke-30, saudara. Akan saya bacakan. "Karena itu aku berkata kepadamu," ini Tuhan Yesus yang berbicara, saudara. "Janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya?" Saudara, Tuhan Yesus berbicara tentang kekhawatiran-kekhawatiran yang seringkali melanda di dalam kehidupan kita, saudara. Kita kalau melihat situasi keadaan yang seperti sekarang, pandemi masih belum selesai-selesai, saudara. Kita dirasa khawatir, takut untuk menghadapi kehidupan ini. Bagaimana masa depan kita, bagaimana bisnis kita, bagaimana kelak kehidupan kita. Ada perasaan khawatir, ada perasaan takut, saudara. Saudara, dulu ketika saya masih SD, saya betul-betul ingat ketika saya SD kelas 1, saudara. Kebetulan di sekolah saya itu ada satu jendela besar yang saya bisa melihat ke dalam, saudara. Ketika saya melihat pelajaran-pelajaran di SD kelas 5, saudara,
Saya melihat, saya begitu khawatir, saudara. Pelajarannya kok begitu sulit, saudara. Pelajarannya sepertinya saya kok tidak bisa mengerjakan. Khawatir, saudara, takut. Padahal apa? Saya masih belum menjalani jenjang-jenjang yang harus saya kerjakan. Begitu pula dengan kehidupan kita. Kita terlebih dulu takut menghadapi kehidupan ini, saudara. Padahal kita harus percaya bahwa ketika kita sudah meletakkan iman kita percaya kepada Tuhan, tentunya harusnya khawatir itu akan lewat di dalam kehidupan kita, saudara. Seharusnya kita meletakkan khawatir kita itu kepada Tuhan. Karena apa? Biarlah izinkan Tuhan itu menguasai hidup kita. Sehingga kekhawatiran, ketakutan-ketakutan kita, ketakutan tentang masa depan kita, ketakutan tentang kehidupan anak-anak kita, ketakutan untuk apa yang akan kita alami di depan kita, saudara. Kita akan dapat terlewati itu semua, saudara. Dan rasa takut ini pun pernah dialami oleh Rasul Petrus, saudara. Mari kita akan baca bersama-sama di dalam Matius 14, ayat yang ke-30, saudara. Saya bacakan, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Ini peristiwa ketika Rasul Petrus melihat Tuhan Yesus berjalan di atas air di laut, saudara. Rasul Petrus pertama tidak yakin bahwa itu Tuhan. Rasul Petrus katakan, biarlah aku datang berjalan di atas air untuk menghampiri Tuhan. Tuhan Yesus katakan, marilah. Dan ketika Rasul Petrus berjalan di atas air, ketika dia melihat tiupan angin yang begitu kencang, mulailah Rasul Petrus takut, saudara. Akhirnya apa? Rasul Petrus mulai tenggelam. Sehingga dia berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Nah, itulah yang dihadapi Rasul Petrus ketika kita mengalami ketakutan. Ketika kita mengalami kebimbangan, saudara. Maka apa yang dialami Rasul Petrus pada saat itu juga akan dialami oleh kita. Mari saudara kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, apapun yang terjadi, peristiwa apapun yang kita alami, kita mau serahkan khawatir kita, takut kita kepada Tuhan Yesus. Setidaknya kita harus memiliki iman yang luar biasa kepada Tuhan. Bukankah dikatakan iman tanpa perbuatan itu adalah mati? Begitu pula dengan kehidupan kita. Kita mau mengerjakan iman kita, percaya kepada Tuhan Yesus. Apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi, kita percaya Tuhan tetap akan tinggal menyertai dan menolong kita. Terima kasih, saudara. Demikian renungan singkat yang bisa saya sampaikan. Kiranya akan menjadikan berkat untuk saya, untuk saudara semua. Dari Bromo saya ucapkan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.